Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma mau share itu tentang settingan blower ya. Settingan blower untuk eh, bongkar IC atau konektor cas. Tapi yang banyak yang dipertanyakan sini konektor cas. Tapi kalau dengan IC pun kalau saya sendiri itu sama ya. Cuma yang membedakan itu adalah jarak jarak blower dengan objek yang di blower ya. Dan di sini kita menggunakan blower yang P858D. Nah, ini kita yang menggunakan P858D. Dulu kita pakai yang 850A dari Quick, tapi kurang nyaman. Saya sendiri kurang nyaman karena anginnya terlalu besar ya. Oke lah, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, sedikit info buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya channel kita bisa berkembang. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya, kemudian tap di bagian playlist, di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Jadi silahkan dibuka sendiri ya. Dan di playlist itu kita bahas tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi, cara bongkar pasang IC, dan cara jumper bagian tersulit itu kita bahas di playlist yang itu. Jadi silahkan dibuka-buka sendiri dan ditonton mana yang sekiranya bisa menambah wawasan. Jadi di video kita ini kita nggak bermaksud untuk menggurui atau apapun itu ya. Kita niatnya cuma mau sharing-sharing saja. Jadi kalau ada teman-teman yang berniat untuk berbagi pengalamannya, kita tidak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman yang mengetahui cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus, itu bisa sharing pengalamannya di kolom komentar ya. Nanti untuk komentarnya bisa kita kasih pin. Oke, kita lanjut. Kita di sini mau angkat konektor cas dari lava. Yang lava ini lumayan sulit ya. Ini udah hancur. Dan di sini ada sensornya. Jadi sensornya jangan sampai kalah. Kita akan bongkar. Kita masuk ke BGA dulu dengan blower mereknya JLF. Ini mungkin yang KW, kita nggak tahu, harganya 450.000 dulu kita belinya, tapi dengan kipas yang ada di gagang. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita kasihkan flux secukupnya, jangan banyak-banyak dan jangan terlalu sedikit. Setelah kasih flux, untuk sensornya ini saran saya kita kasih penutup ya. Di sini kita menggunakan kaleng mesin saja. Ini. Setelah itu kita akan lakukan pembloweran. Nah, di sini untuk blower, settingan blowernya seperti ini ya. Settingan blowernya kita ada di 420, temperaturnya kita ada di 420, dan juga untuk anginnya 4 kurang dikit itu ya. Nggak bisa, ini 4 kurang dikit, kemudian temperaturnya 420 dan kipasnya ada di gagang sini ya. Seperti ini. Kita pakai mata blower yang paling yang sedang, atau ini kan, ini yang paling kecil, ini yang paling besar, dan ini yang sedang. Jadi kita pakai yang sedang. Kita eksekusi. Di sini kita membutuhkan pinset. Kalau untuk konektor itu kita agak dekat nggak apa-apa, segini. Ini kurang lebih 1-2 jari ya arahnya, jaraknya. Kalau IC kita agak jauhan dikit, sekitar 2-3 jari. Jadi kalau terlalu dekat nanti panasnya juga terlalu menyengat ke IC, itu nanti bisa menyebabkan IC-nya mati ya. Dan ini teknik sendiri. Kalau teknis, setiap teknisi memiliki teknik sendiri ya. Tapi kalau kita di sini karena IC karena konektor casnya ada di pinggir sebelah sini, dan di sana tadi kayak ada konektor, kita kayak nombornya agak miring gini, nggak lurus gini. Sebenarnya enak lurus karena panasnya bisa cepat menyebar, tapi karena di sini tadi ada sensor, jadi kita agak miringan dikit seperti ini. Nggak apa-apa, agak bersabar. Biasanya kalau untuk ini ya, kalau untuk merek Samsung atau Oppo itu lumayan sulit karena untuk ininya, timahnya ini terlalu keras. Jadi bisa kita pakai bantuan solder. Ini lava sebenarnya nggak perlu bantuan solder, tapi sedikit untuk mencontohkan atau teknik kalau pas kena yang keras ya. Jadi kalau keras kita seperti ini, kita bantu dengan solder dari arah pinggir-pinggirnya ini supaya panasnya bisa cepat menyebar.
ini ada lemnya di konektor ini, entah kenapa kok ada lemnya. Agak sedikit bersabar, nggak usah buru-buru, karena kalau buru-buru nanti untuk pin konektornya bisa kecabut ya. Kalau kecabut kita sendiri yang repot, karena kita harus mencari jalur-jalur untuk di jumper. Nah, ini lumayan udah goyang-goyang, tapi belum bisa kita angkat karena belum sepenuhnya merata panasnya ya. Oke, ini sudah mulai rata. Pokoknya kita nggak boleh terburu-buru kalau untuk ini ya. Sudah goyang-goyang. Kalau sudah dipastikan sudah matang timahnya, kita angkat dan kita sisihkan seperti itu. Itu kalau untuk ininya ya, untuk pencopotannya. Nah, jadi sensornya juga aman. Ini cuma ada sedikit noda fluk, itu bisa kita bersihkan pakai tisu. Nah, ini jadi ini aman. Hasilnya bisa seperti ini. Ini bisa dibilang ternyata lumayan kuat untuk timahnya. Jadi agak susah tadi ya. Harusnya enak. Nah, ini hasilnya seperti ini. Karena ini tadi kita tutup, jadi agak amanan dikit. Oke, kita lanjut pasang ya. Pasangnya masih dengan temperatur yang sama, tapi dengan trik yang sekali lagi setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda, dan kita akan menggunakan trik yang sering kita gunakan ya. Yang pertama kita cari dulu konektornya. Oke, untuk videonya kita potong dulu supaya tidak terlalu panjang nanti ya, buang-buang waktu ya. Kita potong dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi, dan kita sudah dapatkan untuk konektor cas yang sesuai ya, seperti ini. Kita membutuhkan sebuah tongkat sakti. Ini namanya memang tongkat sakti ya, kita bukan ngadain nama sendiri, tapi kalau nama tongkat sakti itu entah dari mana. Pokoknya kalau teman-teman mau cari alat yang seperti ini, itu silakan ketik di online shop atau online market ya, itu bisa cari namanya tongkat sakti. Oke, kita kasih timah dulu untuk kuningan yang ini supaya nanti bisa langsung menempel ke bagian mesin ya. Gak bisa fokus ya kameranya. Nah, kuningan yang ini kita kasih timah supaya nanti bisa langsung nempel ke bot mesinnya ya. Kita tambah timah dulu. Cuma sedikit, tapi ini sangat sangat berpengaruh ya pada pemasangan seperti ini. Ya pokoknya kurang lebih ya seperti itulah. Oke. Dan di sini kita juga harus kasih timah yang baru biar langsung connect. Masih dengan teknik yang sama, kita harus tutup untuk sensornya ini. Sensor kita tutup, ini kita kasih plug ya. Kemudian kita masih dengan settingan yang sama. Angin hampir di 4, kemudian temperaturnya masih 420 sama seperti yang tadi. Kita pasang ke sini. Ngetim dulu, ini agak mesin aja, mana? Kita ngetim sampai angkat dulu. Cukup, kita pasang.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pemasangannya. Ini sudah lumayan kuat dan hasilnya sebentar, dikit. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Hasilnya yang ini juga harus presisi. Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Ini tadi kan yang kita share bukan cara pasang IC bukan cara pasang konektor jasnya, tapi kita settingan blower ya. Settingan blower yang untuk bongkar pasang konektor jas. Kalau untuk IC masih sama dengan itu ya, yang tadi temperaturnya, cuma arahnya saja jaraknya saja yang agak sedikit berbeda. Kita ambil contoh sebenarnya sudah kita sharing sih untuk bongkar pasang IC-nya ini sendiri ya. Tapi ini sekali lagi untuk menambah wawasan, yang penting kita sering-sering pegang alat itu, lama-lama skill juga akan nambah. Mesin yang sering kita gunakan mana? Enggak ada. Oke, kita cari mesin baru dulu. Nah, di sini kita pakai mesin ini aja. Kita coba bongkar untuk IC ini ya. IC ini lumayan keras, jadi timahnya yang tengah lumayan banyak biasanya. Kita coba angkat dan pasang ini IC ya. Caranya masih sama. Ini karena IC sudah untuk mesin kanibalan, jadi ya kita bongkar nggak perlu pengaman, nggak apa-apa ya. Kita kasih plug secukupnya, jangan banyak-banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Nanti kalau terlalu banyak akan mengotori banyak mesin ya. Intinya dibuatnya nanti terlalu banyak plug. Oke, masih dengan ini yang sama seperti ini. Temperaturnya masih di 420 dan anginnya ada di 4 kurang dikit itu ya. Nah itu, kita lanjut angkat ini IC. Jaraknya kurang lebih segini, 2 jarinan sampai 3 jari, jangan terlalu dekat. Kalau di IC cas tadi kita sampai bisa 1 jari. Nah, karena nggak ada resiko mati IC-nya. Kalau ini kalau terlalu dekat IC-nya bisa mati. Jadi kita harus pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru nanti kaki IC-nya rontok untuk yang di mesin. Itu malah lebih sulit lagi, lebih merepotkan daripada rontok yang ada di konektor cas ya. Kalau di sini kita jumpernya lumayan sulit, kita membutuhkan ketelitian yang ekstra. Oke, pokoknya jangan stuck sampai terlalu lama, 1 menit atau berapa di tempat yang sama, atau blowernya ini tidak digoyang-goyang ya, karena bisa menyebabkan IC-nya panasnya tidak merata dan lagi-lagi IC-nya bisa mati. Jadi ini seperti kita goyang-goyang sedikit, karena IC-nya kecil jadi goyangnya juga sedikit ya, untuk gagang blowernya ini. Oke, sudah lumayan hangat. Ini sedikit lagi pasti sudah terangkat. Kita tunggu dulu. Ya, sudah terangkat ya. Ini untuk angkat IC-nya. Jadi settingan blowernya ada di 420 kalau kita di P858 dan anginnya kita kasih 4 kurang dikit. Nah, di sini kita balik IC-nya, kita lihat hasilnya. Jadi berhasil enggaknya bongkar pasang IC ini tergantung pada ininya juga ya. Ada yang rontok enggak itu kakak IC-nya. Kalau rontok ya kita terhitung gagal. Yang sering rontok itu di kaki IC MMC karena kita IC-nya terlalu besar dan juga
kita biasanya nggak sabar kalau untuk IC MMC ya. Nah, lihat untuk kaki IC yang di sini aman, nggak ada yang rontok sama sekali di sini. Pinggir-pinggir di tengahnya juga aman, dan di sini yang di IC-nya sendiri juga aman ya. Seperti ini. Oke lah, jadi mungkin saya kira cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan juga bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang sedang cari-cari informasi atau cari referensi untuk settingan blower ketika kita mau pasang IC connector charge atau IC lainnya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa terus ikuti kita di YSF Info dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.